Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Altafanes dari 2504, NIM saya 101072500079. Perkenalkan, nama saya Nazwa Putri Majesta dari kelas 2504 dengan NIM 101072500082. Perkenalkan, nama saya Reza Rehansyah dengan NIM 101072500070. Perkenalkan, saya Gustatori Elviki dari kelompok 4. Apa itu router 5G? Ya, router 5G itu router seluler 5G adalah perangkat yang terhubung ke jaringan-jaringan seluler 5G untuk menyediakan konektivitas internet ke perangkat lain. Alih-alih mendapatkan konektivitas internet ke perangkat lain dari jalur tetap seperti SDL, kabel atau fiber optik, router seluler 5G memiliki modem seluler tertinggi atau terintegritas yang terhubung melalui jaringan seluler 5G. Meskipun belum semua komunitas memiliki layanan 5G atau juga jaringan 5G, jaringan 5G ini berkembang pesat di seluruh dunia. Dan router 5G itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah router jaringan seluler 5G mobile broadband. Ini adalah jenis router terbaru yang menggunakan kartu SIM untuk menangkap sinyal internet dari menara seluler generasi kelima. Pengertian dari mobile broadband ini, perangkat ini berfungsi sebagai pengganti internet kabel atau fiber atau SDL. Router ini memiliki modem 5G internal yang mengubah sinyal seluler menjadi WiFi atau internet atau Ethernet untuk perangkat di rumah atau kantor. Router 5GS atau juga dual band. Banyak orang-orang di sini mungkin mengenal dengan sebutan router 5G. Padahal 5G di sini itu menunjukkan pada frekuensi 5 GHz atau GHz, bukan teknologi seluler. Pengertian pengertiannya itu router yang memancarkan sinyal Wi-Fi pada pita frekuensi 5 GHz. Biasanya ada dalam bentuk dual band atau juga mendukung 2,4 GHz dan 5 GHz. Mungkin cara dual band ini bekerja, ia membagi jalur data, jalur 2,4 GHz untuk jangkauan jauh dan juga jalur 5 GHz untuk kecepatan jarak dekat. Dan cara kerja mobile broadband ini yaitu menggunakan router yang menangkap gelombang radio 5G di operator seluler seperti Telkomsel, XL atau juga Indosat atau Tri dan lain-lain. Lalu mendistribusikan ke laptop atau HP atau smartphone atau juga smart TV bisa. Router 4G bukan sekedar perangkat internet yang lebih cepat, melainkan sebuah lompatan arsitektur komunikasi yang jauh mengungguli generasi 4G. Perbedaan fundamental pertama terletak pada teknologi masif MIMO dan beamforming. Jika router 4G konvensional menyebarkan sinyal secara melingkar ke segala arah, yang seringkali tidak efisien, router 4G menggunakan puluhan antena kecil atau antena array untuk memfokuskan sinyal secara spesifik ke arah perangkat pengguna. Dengan algoritma cerdas, router ini seolah-olah menembakkan jalur data lewat ponsel atau laptop, sehingga koneksi tetap stabil meskipun ada hamparan fisik atau banyak perangkat untuk berhubung secara bersamaan. Dan teknis ini semakin diperkuat oleh pemanfaatan spektrum frekuensi yang jauh lebih luas, mencakup sub 6 GHz untuk jangkauan luas yang menawarkan kecepatan ekstrim. Selain itu, adanya fitur network slicing memungkinkan router untuk membagi jalur data secara cerdas. Misalnya, menyediakan jalur khusus dengan latensi ultra rendah untuk kebutuhan gaming sambil tetap menjaga jalur bandwidth besar untuk streaming video 4K di perangkat lain. Fleksibilitas ini menjadikan router 4G sebagai solusi fiber to the air yang mampu memberikan performa setara kabel optik tanpa kerumitan instalasi, baik
fisik menjadikannya tulang punggung ideal bagi ekosistem Internet of Things. Di balik kecanggihan tersebut, kita juga harus memahami karakteristik jangkauannya. Penggunaan frekuensi tinggi pada 4G memiliki tantangan tersendiri dalam menembus tembok tebal, yang berarti posisi penempatan rotor menjadi lebih krusial dibandingkan generasi sebelumnya. Meskipun saat ini biaya perangkat dari ketersediaan jaringan masih menjadi tantangan di beberapa wilayah, standar global yang ditetapkan oleh 3GPP serta riset dari lembaga seperti OpenSignal membuktikan bahwa router 4G adalah investasi masa depan. Ia bukan hanya tentang mendownload lebih cepat, melainkan tentang menciptakan lingkungan digital yang lebih responsif, stabil, dan mampu menangani ratusan perangkat pintar secara sekaligus tanpa kompromi. Nah, yang berikutnya itu adalah contoh-contoh dari router 5G. Yang pertama itu ada Telkomsel Orbit 5G. Ini adalah yang paling populer di Indonesia untuk kategori router rumah. Lalu yang kedua ada Netgear Nighthawk M6 Pro, salah satu router 5G portable yang diakui terbaik di dunia. Lalu yang ketiga ada HKM 0128 atau 5G Pocket Wi-Fi, alternatif router 5G portable yang lebih terjangkau dan banyak tersedia di Indonesia. Dan yang terakhir itu ada Mikrotik Chateo 5G, router 5G kelas industri atau pengguna tingkat lanjut advanced user. Di sini saya akan menyebutkan komponen utama router 5G. Yang pertama, modem 5G atau 5G NR modem, yaitu berfungsi menangkap dan memproses sinyal jaringan 5G dari BTS atau Base Transceiver Station. Yang kedua, antena 5G digunakan untuk menerima dan memancarkan sinyal 5G. Biasanya mendukung MIMO multiplay input, multiplay output agar kecepatan dan stabilitas lebih baik. Yang ketiga, prosesor CPU atau SoC mengatur seluruh proses kerja router termasuk routing data, manajemen jaringan, dan keamanan. Yang keempat, memori, yaitu di sini ada dua, yaitu RAM dan flash. Yang pertama RAM, menyimpan data sementara saat router bekerja. Yang kedua flash, menyimpan firmware dan konfigurasi sistem. Yang keenam, modul Wi-Fi atau access point, yaitu menyebarkan koneksi internet dari jaringan 5G ke perangkat pengguna melalui Wi-Fi. Yang ketujuh, port jaringan LAN atau WAN, yaitu digunakan untuk koneksi kabel ke perangkat seperti PC, switch atau router lain. Yang ketujuh, SIM card slot, yaitu tempat memasukkan kartu SIM 5G sebagai identitas pelanggan jaringan seluler. Yang ke-8, power supply, yaitu menyediakan daya listrik agar router dapat beroperasi. Yang ke-9, yaitu firmware atau sistem operasi router, yaitu perangkat lunak yang mengatur fungsi router termasuk pengaturan jaringan, keamanan, dan monitoring. Gimana sih cara kerja router 5G? Nah, jadi router 5G itu awalnya menerima sinyal dari penyedia jasa internet menggunakan jaringan seluler 5G. Nah, itu tuh menggunakan teknologi yang bernama mmWave atau millimeter wave. Kemudian jaringan tersebut diubah atau diolah menjadi sinyal digital. Nah, setelah menjadi sinyal digital, diubah menggunakan prosesor internal menjadi sinyal Wi-Fi yang bisa digunakan perangkat sekitar seperti PC, laptop, HP, dan lain-lainnya. Nah, jaringan ini juga dilengkapi fitur firewall dan keamanan lainnya agar terhindar dari ancaman-ancaman cyber, sehingga pengguna dapat merasa aman, cepat, dan jaringan tetap stabil.
Jadi kesimpulannya adalah 5G ini merupakan jaringan yang berkecepatan tinggi dan berlatensi rendah. 5G juga mendukung kegiatan digital secara intensif seperti live stream, game online, dan IoT. 5G juga menjadi solusi pemasangan jaringan secara efisien di rumah, di kampus maupun di perkantoran. Namun, optimalisasi penggunaannya tetap bergantung pada ketersediaan jaringan 5G dan dukungan infrastruktur yang memadai. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.